Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Tri Prayogastuti dari kelompok 2A SIG Aquacultur 2025 dengan NIM 2602012313336. Di sini saya akan melakukan eh, Euclidean distance dan reclassify di ArcGIS. Definisi dari Euclidean distance adalah di mana atau metode yang kita gunakan untuk mengukur suatu jarak dari lokasi yang sudah kita targetkan. Semisal lokasi sekolah, seberapa jauh itu dari lokasi kecamatan yang sudah kita pilih, seperti itu. Di langkah pertama yaitu dengan data. Yang kemarin kan kita udah pernah install dari RBI kan. Nah, kita pakai karena dari permisalan tersebut dari Kota Semarang dan di situ administrasi desa, jadi kita gunakan yang ini saja batas wilayah. Kemudian administrasi desa, pakai administrasi desa yang kelurahan ini. Kemudian kita akan muncul seperti ini teman-teman. Karena tadi dari definisinya adalah suatu lokasi yang sudah kita pilih, jadi di sini kita pilih lokasi yang memang kita inginkan. Nah, dalam video tutorial adalah wilayah Semarang Timur, namun karena saya juga tidak terlalu paham dengan daerah Pati, jadi saya kira akan pilih secara random saja. Kita klik kanan, open attribute table, dan pilih. Jadi di video tutorial karena mungkin kota Semarang dan ini kota Pati, Kabupaten Pati, mungkin ada perbedaan di sini. Saya pilih nama wilayah administrasi kecamatan atau distrik. Kita pilih yang bagian ini, kemudian pencet sort ascending. Setelah kita pencet sort ascending, jadi akan urut berdasarkan abjad seperti ini teman-teman. Jadi ini kan sudah urut ya, berdasarkan yang kita select tadi. Nah, kita pengen nih, kita mau dari mana contoh ya. Aku pengen dari yang batangan, ini ganti. eh Pencet yang ini. Nah, ini muncul ya, banyak ini di ya sekitar sini, di Kecamatan Batangan. Jadi kita akan pisahkan wilayah Batangan tadi dari kotanya itu dengan klik kanan, pencet data, dan produk. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih nama di sini ya. Outputnya nama underscore batangan yang kita pilih tadi. Kemudian kita save. Dan oke, ya, misal kita close. Nah, jadilah ini aja ya. Nah, karena kita ingin Euclidean distance, di sini kita ada data terlebih dahulu, teman. Dari itu pengen data dari pendidikan ya, cuma di sini agak susah ya buat nyarinya. Ini bisa dilihat, ini kebanyakan itu area sama line. Jadi kita butuh data yang poin. Ya, ini area kan yang dilambangkan dengan PT tadi ya. Nah, kita bisa lihat di pemerintahan karena emang PT gini kan, poin. Nah, ini udah kita add buat bangunan pemerintahnya yang ini. Tapi bisa dilihat teman-teman, ini banyak banget yang di luar dari apa yang kita ingin. Nah, karena kita cuma pengen yang ada di wilayah ini aja, yang lainnya nggak usah, maka kita bisa pencet bioprocessing yang clip. Nah, buat inputnya nama yang batangan tadi ya. Oke, sorry teman-teman, ini kita kebalik. Ya, jadi ini yang bangunan pemerintahan, yang titik. Ini yang nama, kita kasih nama buat ininya, kita save seperti ini. Dan kita oke saja. Clipnya masih berjalan teman-teman. Oke, clipnya sukses. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, karena ini udah berhasil ya, dan kita bakal Euclidean distance dengan pencet first to block. Nah, yang ini. Ini teman-teman kita pilih yang Spatial Analysis Tools. Kita pencet yang distance, yang ini. Dan pilih Euclidean distance, yang ini.
Ini kemudian kita kasih nama yang tiga ya, karena beberapa yang kemarin udah ada kayak gini. Ini dibiarin aja. Jadi kita masih ada perlu perubahan di environment. Yang pertama itu proses extend yang ini. Nah, untuk defaultnya kita ganti yang same as layer nama sama kecamatan yang sudah kita namain tadi yang ini. Nah, untuk yang lain-lain ini kayak gini, tapi buat max-nya kita pilih yang nama sama yang batangan tadi ya. Nah, mungkin kayak gini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari Euclidean Descent buat Kecamatan Batangan. Yang poin buat bangunan pemerintahannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, karena selain dari kita Euclidean Descent, kita juga bakal reclassify. Jadi kita bisa pilih art box-nya lagi dan pencet yang reclass. Nah, ini kita pencet yang reclassify seperti ini. Nah, ini buat reclassify-nya kita pencet yang EUC3 tadi yang kita baru itu. Kemudian kita pencet yang reclassify ini. Nah, karena di classes-nya ini ada 9, kita ubah jadi 5. Ya, oke. Dan kita okekan saja, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Memang langkah-langkahnya sama buat yang line sama area atau poligonnya itu nanti. Jadi, tadi layernya aku hapus. Dan aku pilih ulang buat add datanya. Karena ini udah ada klipnya yang batangan sama administrasi desa dan di sini aku bakal mencet yang lain terlebih dahulu. Add. Nah, ini oh, tapi dia di luar. Sorry guys buat ininya, buat input fitusnya yang ini, yang lain ini. Dia nggak bisa atau error ya buat di clip. Bentar. Jadi ini aku ganti pakai yang garis pantai, bukan yang batas tadi. Maaf ya ini nanti agak lompat-lompat, misal mau di add di videonya, jadi ini langsung aja. Sebenarnya angkanya sama-sama aja kayak yang tadi, yang kayak gini. Ini clipnya udah selesai. Ini udah di Euclidean distance tadi, karena tadi garis ya. Jadi, jadi yang kayak gini. Makin jauh dari ini makin. Nah, guys, ini kan udah di reclassify kan. Nah, ini kalau IUC, sebentar. Kan tangan ya, eh, garis pantainya itu yang ini. Tapi kalau di klip, itu cuma bagian ininya doang. Jadi lihat, ininya doang kan. Nah, salahnya adalah, eh, bentar. Nah, ketika ini di kayak gini ya, bentar, ini. Nah, ini jadinya kayak gini, makin jauh berarti dia ke 5 kan. Sementara kalau ini, jadi kayak ini. Jadi ini pantainya. Itu teman-teman. Kalau nggak pakai klip gimana? Nah, ini kalau batangan ya. Ini sepanjang garis pantai ini. Nih, kayak gini kan. Dia ada di sini. Thank you. Nah, ini mau lanjut lagi buat calculation distance sama reclassify tapi buat yang area atau polygon. Dengan data, kita cari aja data yang emang bentuknya area. Kolam waduk tambak aja nggak sih? Nah, coba ya.
kita add. Kalau dia masuk, ada, ini ada tambak ini, ya kan? Tapi karena tambaknya di luar ini, kita give processing dulu, kita yang clip, ya kan? Kita pencet yang kita setting yang kayak gini, input feature-nya itu yang tambak sama clipnya yang batangan. Nah, jadinya kalau cuma di clip dan bagian tambaknya doang yang ada di batangan, ini jadinya wilayah yang segini. Nah, ini hasil sementara buat Euclidean distance yang tambak. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada gini. Kalau ada yang clip, kayak gini. Ini emang buat area tambaknya. Ini hasil langsung dari Reclassify. Aku cepet-cepetin aja karena step-stepnya itu sama. Kayak gini ya. Kalau misal mau diubah ke warna, ini bisa banget dari properties. Ini warnanya bisa dipilih lah, mau yang mana satu. Nah, contoh kayak yang tadi ya, nanti kayak gini. Sama yang bagian euknya ini bisa juga diganti warnanya. Atau tadi sebenarnya bukan diganti warna, lebih diganti classes-nya jadi sama kayak yang tadi. Kayak gini guys. Coba udah kelihatan belum? Nah, kayak gini. Jadi sekalian aku mau ucapin terima kasih sama asisten praktikum yang kemarin kita udah ketemu secara offline. Jujur sebelumnya emang aku banyak bingungnya dan banyak salah mencetnya juga. Cuma setelah pengulangan banyak yang bisa entah karena modul ini yang lebih gampang dari modul sebelumnya atau emang pengaruh dari kita praktikum offline kemarin itu nyatanya sangat membantu aku buat bisa lebih apa ya lebih cepet lah. Soalnya kemarin itu buat tugas itu bener-bener yang kayak lama banget, belum lagi ngeditnya dan apa-apa, dan setelah itu semua aku masih bingung gitu kan. Dan setelah kita ketemu ya kurang lebih impactnya bagus lah. Aku suka ketika kita bisa ketemu langsung, bisa diskusi mana yang emang belum paham dan lain-lain. Jadi aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih atas kesabarannya dan dedikasinya buat ngajari kami, terutama ke aku ya, dari Prayoga. Makasih banget Mas, Mbak, dan lain-lain. Terima kasih. Aku sebenarnya mau klarifikasi soal kenapa di beberapa video yang aku buat perekamannya itu nggak ada suaranya di akhir-akhir. Jadi aku baru ngeh ternyata ini ada problem with the recording audio. Aku belum nemu cara lain selain di record kayak gini. Nah ini selalu di menit keberapa ini? 9, kita ubah jadi 7 5, ini masih ada, tapi lihat oke. ketika udah sampai Dan kita okekan saja akhir-akhir, teman-teman. dia bakal hilang kayak gitu. Jadi, aku Nah, minta jadi maaf banget seperti ini. karena nggak tahu problemnya gimana. Lebih ke ada videonya, ada gerakan mouse-nya, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekali lagi aku minta maaf karena aku belum nemu ini solusi dari masalah kayak gini. Ini udah hilang lagi di 71 tadi masih ada, sekarang 747 udah hilang. Sorry banget. Terima kasih.